Halo semuanya, kami Dari kelompok 3. Mata kuliah dasar keamanan sistem akan menjelaskan modul 3 seputar malware dan antivirus. Seperti apakah malware dan antivirus tersebut? Berikut penjelasannya. Halo semuanya, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai malware dan antivirus, kita harus tahu apa itu malware. Yang pertama, malware merupakan kependekan dari malicious software atau perangkat lunak yang berbahaya. Sesuai namanya, malware dapat dibuat dengan tujuan merusak, mengendalikan komputer, atau mencuri informasi dari komputer tersebut. Ada beberapa contoh malware terkini yang sudah sering dijumpai oleh banyak orang, seperti Backoff, Direza, Black Energy, Crowty, maupun Crossbrowse. Ada beberapa jenis malware yang berbahaya jika sampai menginfeksi perangkat komputer. Yang pertama, virus. Virus merupakan jenis malware yang menyebar dengan menempel pada program dan menggandakan diri saat program dijalankan. Virus menyebar melalui berbagai file maupun software antar komputer, serta dapat merusak komputer atau jaringan, mencuri data, dan membentuk sebuah botnet. Yang kedua, Trojan. Trojan merupakan jenis malware berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi aman. Malware ini dapat mencuri data penting, menyebarkan malware tambahan, memantau aktivitas, serta memodifikasi file. Pihak penyerang juga dapat memegang kendali penuh perangkat yang terinfeksi dari jarak jauh. 3. Worm. Worm merupakan jenis malware yang dapat masuk ke dalam sistem operasi dengan tujuan menyebarkan kode berbahaya. Worm juga merusak komputer dengan mengkonsumsi bandwidth secara berlebihan, menghapus file, atau mengirim dokumen melalui email. 4. Spyware. Spyware merupakan jenis malware yang dapat memata-matai aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka dan mengambil informasi data pengguna lalu mengeksploitasinya sehingga browser menjadi rentan terhadap ancaman. 5. Ransomware merupakan jenis malware yang mencegah pengguna mengakses sistem komputer mereka dengan mengenkripsi file yang ada, lalu menahan kata sandi dekripsi sebelum tebusan dibayar. Namun walau sudah dibayar, tidak ada jaminan data akan dikembalikan. 6. Rootkit merupakan jenis malware yang dapat mengakses maupun mengontrol komputer secara diam-diam tanpa terdeteksi. Hal ini membuat penyerang dapat mengakses file, mengubah pengaturan keamanan, mencuri data, dan menyerang komputer lain. Ancaman ini sulit dideteksi dan harus dipantau secara manual. Ada beberapa gejala untuk mengetahui apakah perangkat kita terjangkit malware atau tidak. Yang pertama, kinerja komputer menjadi lambat. Selain karena disebabkan kekurangan RAM atau ruang penyimpanan yang hampir habis, kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi malware. 2. Muncul pop-up yang tidak diinginkan. Perangkat yang terinfeksi dapat memunculkan sebuah pop-up atau browser yang dapat mengganggu pengguna. Pop-up ini berbahaya karena jika sampai diklik secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat membuka jalan bagi malware lain. 3. Sistem crash secara tidak terduga. Jika sistem sering mengalami crash atau blue screen of death, dapat disebabkan oleh malware atau masalah perangkat keras. 4. Aktivitas hard drive yang mencurigakan. Jika terdapat aktivitas tidak dikenal saat perangkat sedang tidak digunakan, biasanya disebabkan oleh malware. 5. Antivirus nonaktif. Banyak malware dirancang untuk menonaktifkan antivirus. Jika reboot atau troubleshooting tidak menyelesaikan masalah, kemungkinan besar perangkat tersebut sudah terinfeksi. 6. Muncul homepage atau toolbar baru di browser. Hal tersebut dapat terjadi setelah pengguna mengklik link yang mencurigakan dan ternyata berisikan malware yang sangat berbahaya. 7. Aktivitas program aneh. Jika program tersebut terbuka atau tertutup sendiri, serta muncul jendela aneh saat booting, dapat diindikasikan bahwa tanda infeksi malware sudah parah. 8. Aktivitas jaringan tinggi. Apabila router terus aktif tanpa penggunaan data besar, menunjukkan bahwa malware sudah aktif menjangkiti perangkat. Dan 9. IP address diblokir. Email tentang IP address masuk blacklist, menandakan bahwa perangkat tersebut sudah terinfeksi malware. Setelah kita mengetahui tentang apa itu malware, jenis-jenis malware, dan gejala apa yang ditimbulkan jika perangkat kita terjangkit malware, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang
Apa itu antivirus? Antivirus adalah software atau perangkat lunak yang mendeteksi dan menghapus malware dari komputer kita. Adanya antivirus ini berfungsi untuk melindungi perangkat kita dari berbagai jenis malware berbahaya seperti trojan, worm, spyware, dan jenis malware lainnya. Cara kerja antivirus sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu scanning, di mana antivirus itu memeriksa file untuk mencari kode berbahaya atau virus secara otomatis maupun manual. Yang kedua adalah integrity checking, di mana antivirus membandingkan file saat ini dengan file yang seharusnya untuk mendeteksi perubahan akibat malware. File yang terinfeksi haruskah dibersihkan, diisolasi atau dengan kata lain dikarantina, atau dihapus? Pada kasus ini, jika antivirus menemukan file yang terinfeksi, maka terdapat 3 tindakan yang dapat ditawarkan oleh program antivirus. Jika pengguna memilih opsi yang salah, hasilnya akan menjadi bencana yang dapat membahayakan perangkat yang sedang digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, jika file kita terinfeksi, maka selalu dimulai dengan opsi bersihkan. Jika perangkat lunak antivirus melaporkan bahwa file tersebut tidak dapat dibersihkan, maka file tersebut harus dikarantina, atau dengan kata lain diisolasi. Nah, file hanya boleh dihapus jika direkomendasikan oleh pemindai antivirus. Ada beberapa tips yang perlu diketahui pengguna dalam memilih antivirus. Yang pertama, yaitu harus kompatibel dengan sistem dan software lainnya. Yang kedua, mudah digunakan oleh siapa saja. Yang ketiga, melindungi semua jenis file dan sistem secara menyeluruh. Dan yang keempat, yaitu quality of protection, yang terdiri dari harus efektif, update rutin, mampu menghapus malware, dan tidak memberatkan sistem. Di sisi lain, antivirus itu memiliki keterbatasan. Yang pertama, yaitu tidak semua jenis malware bisa terdeteksi. Yang kedua, tidak 100% aman, tetap butuh tambahan perlindungan seperti firewall. Yang ketiga, bisa memperlambat sistem karena menggunakan banyak RAM dan CPU. Yang keempat, jika pengguna menginstal banyak antivirus dalam satu perangkat, hal itu bisa menjadi pedang bermata dua karena bisa membuat sistem rentan terkena serangan. Setelah penjelasan dua teman saya, di sini saya akan menjelaskan antivirus dari pihak ketiga yang tersedia secara komersial. Saya akan sebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, NortonLifeLock. NortonLifeLock menawarkan perlindungan berlapis untuk melindungi perangkat kita dari virus, malware, dan phishing. Beberapa keunggulannya adalah mendeteksi virus tanpa alarm palsu, mencegah hacker masuk, dan melindungi pencurian identitas. Dan yang kedua, Bitdefender. Bitdefender mempunyai perlindungan berlapis terhadap ransomware, proteksi webcam, pembaruan otomatis, dan reaksi instan terhadap malware. Kelebihannya termasuk kemampuan deteksi virus yang tinggi dan perlindungan perangkat mobile. Dan yang ketiga, BallGuard. BallGuard adalah antivirus dengan 3 lapis proteksi ditambah teknologi machine learning. Ia cepat mendeteksi virus, melindungi dari pencurian identitas, dan punya tampilan yang gampang digunakan. Dan yang keempat, McAfee. McAfee mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Antivirus ini melindungi dari virus terbaru, menjaga privasi, dan bisa memperbaiki masalah keamanan PC secara jarak jauh. Dan yang terakhir, Kaspersky. Antivirus ini terkenal kuat dalam mendeteksi virus, mencegah kerusakan akibat serangan, dan melindungi data dari pencurian. Dan selanjutnya, bagaimana cara memastikan antivirus kita bekerja dengan baik? Ada yang namanya AICR test. Caranya gampang, kita tinggal buat file teks di Notepad, lalu masukkan kode uji AICR-nya yang sudah ditentukan setelah disimpan sebagai file .com. Kalau antivirus aktif, otomatis akan muncul peringatan. Kalau tidak muncul peringatan, berarti antivirus kita perlu dicek lagi. Dan yang terakhir, ada beberapa checklist penting untuk menjaga keamanan komputer kita, yaitu selalu install antivirus terbaru. Atur antivirus yang memindai semua media seperti email, USB, dan website. Gunakan firewall di semua perangkat. Biarkan antivirus melakukan pemindaian otomatis seminggu sekali. Buat prosedur untuk update antivirus secara otomatis. Dan punya rencana untuk menangani infeksi virus kalau sewaktu-waktu ditemukan. Sekian penjelasan dari kami mengenai malware dan antivirus. Jika ada salah kata, mohon maaf. Manusia tempatnya salah dan lupa. Wajarlah, kita manusia bukan nabi, boy.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di lain waktu. Dah.